Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita gali lebih dalam bab 3 dari buku Thank You for Arguing. Fokusnya spesifik banget. Gimana caranya mengendalikan waktu atau tenses dalam sebuah argumen. Di buku ini disebut Hukum Orphan Annie. Wah, unik juga ya namanya ya. Mungkin karena fokusnya ke hari esok, ke masa depan. Intinya sih, ini soal gimana pilihan waktu, masa lalu, masa kini, atau masa depan bisa banget mengubah arah diskusi kita. Betul sekali. Dan kerangkanya ini sebenarnya pinjam dari Aristoteles. Dia bilang ada 3 isu utama dalam retorika, dan masing-masing itu terkait erat sama waktu. Jadi ada isu menyalahkan, itu urusannya masa lalu. Terus ada isu nilai-nilai, itu soal masa kini. Dan yang terakhir, isu pilihan, nah itu jelas tentang masa depan. Ini kerangka yang bakal kita pakai buat ngebahasnya. Oke, contoh di buku ini soal pasta gigi tuh ya. Antara si penulis sama anaknya George, itu kena banget sih. Awalnya kan ribut soal siapa yang ngabisin pasta gigi. Itu kan jelas nyalahin, masa lalu banget. Iya, itu forensik mencari kesalahan. Tapi si George ini, pinter dia. Langsung dialihin fokusnya. Jadi, oke Pak, gimana caranya biar ini nggak terjadi lagi? Nah, itu dia. Langsung loncat ke masa depan kan? Iya. Fokus ke solusi, ke pilihan. Cerdas. Persis, itu contoh bagus perpindahan dari apa yang tadi disebut retorika forensik, fokusnya cari salah ya kayak di pengadilan gitu. Masalahnya kalau dalam obrolan sehari-hari, mau di rumah atau di kantor gitu ya, kalau kita kejebak di situ terus, seringnya jadi nggak produktif. Ya kan? Cuma muter-muter nyalahin doang, nggak ada hasil. Bener banget. Sering lihat deh di rapat misalnya. Ada masalah, wah langsung pada tunjuk-tunjukkan siapa nih yang salah. Padahal kan tujuannya cari jalan keluar barang ya, bukan cari kambing hitam. Tepat. Atau dalam hubungan pribadi deh. Kalau dikit-dikit ungkit kesalahan masa lalu, ya kapan majunya gitu kan. Betul. Terus ada lagi yang masa kini ya. Retorika apa tadi namanya? Retorika demonstratif. Nah, ini fokusnya ke nilai-nilai. Mana yang baik, mana yang buruk. Siapa kita, siapa mereka. Ini sering banget kita dengar di pidato-pidato atau mungkin ceramah agama gitu. Tujuannya biasanya buat nguatin identitas kelompok. Tapi ini ada jebakannya juga ya, kayaknya. Buku ini nyinggung soal ini bisa jadi tribalistik. Kayak, wah debat politik yang isinya cuma saling ngecap jelek aja. Partai A korup, partai B juga nggak becus gitu kan. Iya, bener. Rasanya kok susah banget ya, ngubah nilai dasar orang cuma lewat satu argumen di masa kini. Malah sering jadi panas nggak sih? Persis. Nilai itu penting buat identitas kita, tapi memang bukan arena yang pas kalau tujuannya mau ambil keputusan bareng atau cari solusi. Nah, disinilah kuncinya. Produktivitas itu adanya di retorika deliberatif, yang fokusnya ke masa depan. Pertanyaannya jadi beda, bukan siapa salah atau mana yang benar, tapi oke, terus kita mau ngapain nih? Atau pilihan mana yang paling bagus buat kita ke depannya? Ini ngajak mikir bareng. Wah, jadi di situ ya kuncinya. Geser argumen ke pilihan masa depan. Ini lebih ngajak kolaborasi ya, bukan malah jadi konfrontasi. Betul. Jadi kalau kita mau argumen kita itu ada hasilnya, entah itu keputusan atau solusi, arahin ke, oke, langkah selanjutnya apa? Iya. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, paham soal kerangka waktu ini tuh kayak ngasih kita semacam, kendali gitu atas diskusi. Anda bisa lebih sadar ngarahin obrolan. Kalau mulai kerasa kok jadi saling nyalahin nih masa lalu, atau kok jadi debat kusir soal nilai masa kini, Anda bisa coba pelan-pelan geser fokusnya. Oke. Terus gimana caranya biar kita pendengar nih bisa langsung pakai nih? Ada tips praktisnya nggak dari buku ini? Ada. Yang paling gampang sih kalau Anda ngerasa diskusinya mulai nggak enak, mulai buntu, coba deh lempar pertanyaan yang orientasinya ke depan. Misalnya, oke, terlepas dari yang udah kejadian nih ya, gimana caranya biar ke depan bisa lebih baik? Atau langkah konkret apa nih yang perlu kita ambil sekarang buat mencapai tujuan kita bareng? Itu kan langsung maksa orang lihat ke depan. Menarik. Jadi intinya itu ya, kendalikan isunya ke pilihan dan kendalikan waktunya ke masa depan. Terutama kalau tujuannya memang mau ambil keputusan bersama. Betul. Bukan berarti masa lalu nggak penting ya buat pelajaran, atau nilai-nilai nggak penting buat identitas kita. Tapi, Just arena untuk bertindak bersama, untuk cari solusi bareng, itu adanya di masa depan. oke, sip. Jadi kesimpulan utama dari kupas tuntas kita kali ini, coba deh lebih sadar, ini argumen lagi jalan di zona waktu mana sih? Kalau pengennya produktif, pengen ada solusi, coba secara sadar arahkan obrolan ke masa depan.
ke ranah pilihan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Coba deh perhatiin obrolan Anda sehari-hari. Seberapa seringnya kita tanpa sadar gitu malah asyik debat soal siapa sih yang salah kemarin atau mana sih yang paling benar menurut nilai kita sekarang. Padahal sebenarnya yang lagi dibutuhin itu keputusan buat maju ke depan. Apa ya kira-kira yang bakal berubah kalau Anda lebih sering nyoba nanya, oke terus next step-nya apa nih? Atau gimana solusinya ke depan? Coba direnungkan.